Halo, saya Wulan Handayani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai seminar pendidikan profesi guru. Hal ini untuk memenuhi salah satu syarat ujian seminar PPG dan diseminasi hasil PTK. Adapun yang akan disampaikan mengenai desain invensi atau inovasi pembelajaran, paradigma baru terhadap makna guru, dan diseminasi hasil PTKK. Desain invensi atau inovasi pembelajaran. Pembelajaran sosio-emosional adalah proses kegiatan belajar mengajar yang melibatkan aktivitas sosial yang berhubungan dengan emosional peserta didik. Fokus pada pembelajaran sosio-emosional ini mengajarkan peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan sosio-emosional yang diharapkannya. Sama halnya dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengetahui kebutuhan peserta didik, bisa dilakukan dengan menerapkan asesmen diagnostik yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan dengan tujuan agar peserta didik dapat dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang akan berpengaruh pada interaksi sosial dan pengelolaan diri. Sedangkan teknik role playing adalah bagian dari teknik pada pembelajaran sosio-emosional. Teknik role playing ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara melakukan peran sesuai materi yang dipelajarinya. Hal ini bertujuan agar peserta didik bisa lebih menghayati dan memahami peran yang dilakukan sehingga informasi yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Dengan demikian, saya tertarik dengan menyusun desain invensi atau inovasi penggunaan teknik role playing pada pembelajaran sosio-emosional pada mata pelajaran IPAS yang membahas mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut dijadikan sebuah proyek market day untuk membahas peran sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Berdasarkan desain inovasi yang telah dipaparkan, maka upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagai bagian dari tindak lanjut yang dapat diterapkan diantaranya sebagai berikut. 1. Guru membuat asesmen diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik sebelum dibentuknya kelompok. 2. Guru mengelompokkan peserta didik sesuai dengan hasil kesiapan belajar yang diperolehnya. Hal ini bertujuan untuk bisa melaksanakan pembelajaran dengan kesadaran diri peserta didik dan membangun interaksi sosial. 3. Guru membuat perencanaan dengan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan proyek market day. Hal ini bisa dilakukan diskusi bersama dengan peserta didik maupun orang tua peserta didik, karena dalam pembelajaran sosio-emosional, guru harus melibatkan orang tua sebagai komponen terdekat dari peserta didik. 4. Peserta didik menentukan kebutuhan manusia yang akan diperjualbelikan. Dengan menentukan kebutuhan manusia ini, maka peserta didik diharapkan dapat membedakan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. 5. Pada saat proyek market day berlangsung, peserta didik melakukan role playing dalam kegiatan ekonomi dan berperan sebagai pelaku kegiatan ekonomi, yaitu sebagai produsen, distributor, maupun konsumen. Yang keenam, untuk mengetahui ketercapaian hasil belajar peserta didik, maka guru bisa menyiapkan asesmen yang sesuai dengan kegiatan ekonomi. Berdasarkan rencana tersebut, proyek market day ini dengan menggunakan teknik role playing cukup memakan waktu yang lama karena bersifat proyek. Namun, peserta didik akan melakukan kegiatan tersebut dengan kesadaran diri, berinteraksi sosial, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap peran yang dimainkannya. Sehingga diharapkan peserta didik bisa memahami dengan mudah terkait kegiatan ekonomi yang telah dipelajarinya. Paradigma baru terhadap makna guru. Setelah mempelajari berbagai mata kuliah pada program PPG Prajabatan ini, dapat menyimpulkan mengenai makna guru. Pertama, dalam filosofi pendidikan menjelaskan mengenai fondasi utama yang harus dimiliki oleh calon guru untuk mengetahui terkait pendidikan, mulai dari awal dirumuskan pendidikan khususnya di Indonesia. Dijelaskan bahwa menjadi seorang guru harus dapat mengayomi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran.
Bapak Pendidikan Indonesia memiliki konsep pendidikan yaitu momong, ngamong, dan ngemong. Melalui konsep tersebut, Ki Hajar Dewantara memiliki prinsip dasar kepemimpinan dalam pendidikan, yaitu Ing Naruso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dijelaskan bahwa Ing Naruso Sung Tulodo memiliki arti di depan memberi teladan, bahwa peran guru harus memberikan teladan menjadi petunjuk arah bagi peserta didiknya dalam membimbing dan memberikan contoh yang positif kepada peserta didik. Dalam hal ini, guru menjadi seorang figur bagi peserta didik dalam menumbuhkan sikap profil pelajar Pancasila seutuhnya. Karena peserta didik yakin bahwa guru mampu untuk digugu dan ditiru dalam hal positif yang dilakukan oleh guru. Maka dari itu, guru memiliki tanggung jawab yang cukup berat dalam memberikan bimbingan yang positif dan berakhlak mulia. Ing Madya Mangunkarso memiliki arti di tengah memberi semangat atau ide-ide. Sesuai dengan prinsip ini bahwa guru berperan sebagai motivator bagi peserta didik dalam memberikan semangat selama proses pembelajaran, stimulus untuk menumbuhkan ide-ide kreatif, dan mendorong peserta didik dalam mengembangkan daya pikir kritis. Peranan guru ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik agar memiliki motivasi belajar sesuai yang dibutuhkan peserta didiknya. Guru juga harus mampu menciptakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan tujuan agar terciptanya proses pembelajaran yang relevan. Karena peserta didik mengharapkan terciptanya school well-being ketika proses pembelajaran dengan suasana belajar yang nyaman, kondusif, dan bersih. Sehingga guru bisa dengan nyaman dan leluasa dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik selama proses pembelajaran. Tuturi Handayani memiliki arti di belakang memberi rasa semangat. Pandangan guru dalam merawat peserta didik, dalam mengontrol dan memberikan arahan positif. Guru tidak hanya menjadi seorang yang memberikan didikan dan arahan terhadap peserta didik, namun guru menjadi seseorang yang bisa menjadi penganyom bagi peserta didiknya sehingga merasa nyaman karena selalu memberikan perhatian dan saran positif dari guru yang mengarahkan masa depannya. Prinsip ini menjadi sebuah arahan untuk diterapkannya oleh guru dalam proses pembelajaran. Jika semboyan tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan ketiga tahapan prinsip tersebut, maka akan membangun pendidikan yang positif bagi peserta didik dan akan terciptanya generasi yang lebih baik. Karena guru memiliki peranan yang sangat jelas, yaitu harus mampu mengayomi peserta didik baik dalam proses pembelajaran maupun dalam menentukan masa depan peserta didiknya dengan terciptanya school well-being yang membuat pembelajaran merasa nyaman bagi peserta didik dan tidak adanya rasa takut selama pembelajaran di sekolah. Utama yang perlu diterapkan oleh guru yaitu dalam menguasai dan memahami kesiapan belajar peserta didik dalam menentukan sebuah pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Diharapkan guru juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seiring berkembangnya zaman, sehingga dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peranan sebagai fasilitator dan motivator yang dapat mengarahkan peserta didik menjadi seseorang yang baik di masa mendatang. Diseminasi hasil penelitian tindakan kelas secara kolaboratif. Yang melatar belakangi penelitian ini karena sebelumnya guru melakukan proses pembelajaran tanpa menggunakan media pembelajaran, sehingga membuat peserta didik kesulitan dalam melakukan apersepsi untuk melanjutkan pembelajaran pada hari berikutnya. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik dengan menggunakan media peta keragaman budaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 di salah satu SD yang berada di Kota Bandung pada materi Indonesiaku Kaya Budaya. Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif yang bertujuan untuk mengetahui proses dan peningkatan hasil belajar siswa kelas 4
pada materi Indonesiaku kayak budaya dengan penggunaan media peta keragaman budaya. Adapun metode penelitian tindakan kelas secara kolaboratif dengan subjek penelitian yaitu siswa kelas 4 di salah satu sekolah dasar yang berada di Kota Bandung yang berjumlah sebanyak 25 orang siswa dengan rincian 13 orang siswa laki-laki dan 12 orang siswa perempuan. Diseminasi hasil PPKK dapat dilihat ketuntasan hasil belajar dengan penggunaan 3 siklus dalam proses penelitian tindakan kelas secara kolaboratif ini, yaitu siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada siklus 1 dan siklus 2. Karena dalam proses pembelajaran, guru menggunakan media peta keragaman budaya, sehingga berdasarkan pembahasan penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa siswa akan dikatakan bisa menyampaikan informasi kembali jika informasi sebelumnya telah diterima dan dipahami selama proses pembelajaran melalui materi yang sama. Peneliti memberikan sebuah solusi yang telah dilakukan dengan menggunakan media peta keragaman budaya sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai materi Indonesia Budaya Budaya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat pada hasil penelitian tindakan kelas kolaboratif ini, terdapat peningkatan belajar yang dapat terjadi karena siswa dapat menerima informasi yang disampaikan peneliti melalui peta keragaman budaya selama proses pembelajaran. Peneliti melakukan kegiatan refleksi mandiri dari setiap proses pembelajaran untuk dijadikan bahan evaluasi pada proses pembelajaran siklus berikutnya. Sehingga keberhasilan yang telah muncul pada proses pembelajaran siklus sebelumnya bisa dipertahankan dan kegagalan yang terjadi pada siklus sebelumnya bisa diperbaiki pada proses pembelajaran siklus berikutnya. Adapun dokumentasi media peta keragaman budaya Indonesia sebagai berikut yang saya lakukan dalam penelitian tindakan kelas secara kolaboratif. Terima kasih.